Oasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Oasis, kembali lagi bersama saya Fajar Izul Muslimin di podcast Oasis, obrolan asyik dan inspiratif. Nah Sobat Oasis, pada kesempatan kali ini aku nggak hanya sendirian loh. Aku juga kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Profesor Zainuddin Maliki. Nah teman-teman, for your information, Profesor Zainuddin Maliki adalah salah satu anggota DPR RI yang berada di Komisi 10, yang mana di Komisi 10 membidangi di bidang pendidikan dan juga pariwisata. Seperti itu ya, Prof ya. Pemuda dan olahraga. Pemuda dan olahraga juga termasuk seperti itu. Oke, Assalamualaikum Prof, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Prof hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sudah makan pagi tadi. Sudah makan pagi. Oke, Prof. Jadi untuk di podcast Oasis kali ini akan membahas tentang membangun generasi emas 2045 melalui pengoptimalisasi pendidikan, Prof. Ya. Oke, seperti itu. Jadi gini, Prof. Generasi emas 2045 kan tagline yang udah dicangangkan sama pemerintah ya, Prof ya. Nah, menurut Prof, apa sih generasi emas tahun 2045 itu? Generasi emas itu generasi yang disiapkan sekarang sehingga kemudian nanti menjadi the golden age tahun 2045 nanti gitu ya. Nah, yang sekarang baru lahir, sekarang yang disebut dengan generasi Gen Z. Gen Z. Nah, saya kalau menggambarkan Gen Z itu begini. Anaknya secara physically ganteng-ganteng kayak Dek Fajar ini. Yang wanita, yang perempuan cantik. Dan otaknya cerdas. Karena asupan gizinya menurut saya relatif lebih bagus dibanding generasi saya. Saya kan gen kolonial saya ini. Gen kolonial. Gen kolonial bukan gen milenial ya. Otaknya lebih cerdas. Hanya dalam beberapa hal saya melihat ini karena sekarang kan banyak fasilitas ya. Terutama teknologi yang memberi banyak kemudahan. Jadi segala sesuatu mudah dijangkau, ada kalau punya keinginan tertentu atau apa yang diinginkan itu akan mudah diperoleh karena ada bantuan teknologi gitu ya. Nah ini ada unsur positifnya, ada negatifnya. Positifnya tentu banyak kemudahan yang diraih oleh Gen Z sekarang ini, banyak kemudahan. Tetapi kelemahannya ialah karena segala sesuatu mudah, kadang-kadang dihadapkan kepada tantangan yang berat, yang butuh tenaga, butuh pikiran, ya fighting spirit yang tinggi. Nah ini kadang-kadang itu lemah di sisi itu, gitu ya. Oleh karena itu ada yang menyebut Gen Z itu adalah generasi strawberry. Strawberry itu indah, menarik gitu kan, tapi kan lemah. Itu stigma negatifnya ya. Tapi stigma positifnya ialah Gen Z itu berpikirnya lebih cerdas, kemudian mendapatkan bantuan sarana teknologi, infrastruktur di sekitarnya. Kalau sekolahnya udah bagus, kalau ke pasarnya juga bagus, kalau mencari hiburan juga dengan mudah mengakses itu. Ini sebetulnya harus bisa dimanfaatkan sebagai modal untuk tumbuh berkembang. Oke, seperti ya. Jadi Gen Z itu adalah generasi yang disiapkan mulai dari sekarang ya, Prof. Untuk menghadapi Indonesia ke depannya. Terlebih lagi Indonesia ke depannya akan memasuki era revolusi industri 5.0 ya, Prof ya. Oke, Prof. Terus kemudian dari segi pendidikan dan juga organisasi, menurut Prof di Indonesia itu sudah sejauh mana sih persiapannya untuk menyiapkan generasi
Gen Z-nya untuk bisa siap menghadapi generasi emas 2045? Jadi sebetulnya sekarang ini banyak peluang untuk bergabung. Saya menyarankan adik-adik yang usia sekolah ya, jangan hanya merasa cukup mendapatkan ilmu dari guru. Maka adik-adik yang sekarang ada di usia sekolah itu ambil kesempatan juga untuk belajar berorganisasi. Itu organisasi itu ada yang menyebut itu adalah kalau di perguruan tinggi organisasi itu ya kampus yang otentik. Untuk belajar otentik terutama adalah kepemimpinan itu di organisasi. Jadi di organisasi belajar jadi pimpinan, jadi ketua. Tidak hanya jadi ketua, misalnya diberi tanggung jawab sebagai panitia, dia akan belajar bertanggung jawab. Dia belajar untuk menyelesaikan tugasnya. Dan setiap tugas pasti ada tantangannya. Oleh karena itu kalau berorganisasi akan banyak belajar menghadapi tantangan. Dan orang yang survive itu yang menyelesaikan banyak tantangan. Ini kuncinya. Gitu. Oke, jadi untuk Gen Z itu harus banyak mengeksplor lebih jauh lagi ya, Prof ya. Memperluas zona nyaman yang harus dijajahi lebih jauh Ya, lagi. saya kira gini ya, ada risetnya riset tentang siapa yang akan survive di abad 21 ini ya. Ya, ada riset yang ini Rogers yang nulis itu ya. The 7 Survival Skills. Ada 7 skill yang kalau ingin survive, salah satunya adalah leadership by influence ya, kolaboratif across network and leadership by influence. Jadi ada dari 7 skill itu antara lain adalah harus punya kemampuan membangun jaringan, network, jaringan. Kalau belajar berorganisasi, disitulah kesempatan untuk membangun jaringan, banyak kenalan, ya toh. Kemudian leadership by influence. Di organisasi generasi Gen Z akan bisa belajar menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu kuncinya adalah bagaimana ia mampu mempengaruhi orang lain sehingga orang lain mau melakukan apa yang dia inginkan. Meskipun orang lain itu sebenarnya tidak ingin melakukan, tapi karena ada seorang yang punya jiwa leadershipnya kuat, jiwa kepemimpinannya kuat, ia bisa mempengaruhi orang lain, meskipun orang lain itu sungguhnya awalnya tidak mau melakukan. Nah, itu intinya pemimpin. Pemimpin itu kemampuan mempengaruhi. Oleh karena itu, Gen Z kita sarankan belajar jadi pemimpin. Pemimpin mempengaruhi orang lain. Nah, siapa orang yang bisa mempengaruhi orang lain? Itu adalah orang yang tentu punya modal. Mempengaruhi orang lain itu tentu punya wibawa. Orang akan berwibawa kalau dia punya integritas. Dia berwibawa kalau dia itu orang yang bisa dipercaya. Dia akan punya wibawa kalau dia juga cerdas. Ya, ini syarat-syarat yang harus dimiliki. Dia berwibawa kalau dia punya kompetensi. Itu. Dia berwibawa karena dia bisa mempengaruhi orang lain. Nah, ini kepemimpinan ini akan mudah diperoleh ketika ia mau bergabung atau berhimpun di sebuah organisasi. Apakah itu organisasi intrasekolah atau ekstra sekolah. Itu. Jadi jangan merasa cukup untuk mendapatkan ilmu dari guru di kelas. Ilmu di kelas itu ya penting, tetapi juga harus menambah ekstra. Jangan banyak waktu dibuang hanya untuk sesuatu yang tidak memberi manfaat. Itu. Jadi harus untuk Gen Z, terutama untuk Gen Z itu harus lebih mengeksplor lebih dalam lagi ya, Prof ya. Memperluas relasi, kemudian melatih nggak hanya di hard skill saja, soft skills juga harus dilatih agar seimbang seperti ya, Prof. Betul, jadi soft skill. Kemudian ini, Prof. SMA Muhammadiyah 8 Gresik kan bertagline kan sekolah sang juara ya, Prof ya. Dan itu udah dibuktikan secara nyata dengan prestasi yang diraih oleh siswa-siswinya mulai dari tingkat kabupaten, baik
tingkat provinsi bahkan nasional, internasional pun pernah kita raih, Prof. Dan itu udah seimbang antara akademik dan juga non akademik. Nah, menurut Prof ZM, apakah dengan prestasi itu cukup untuk melangsungkan generasi emas 2045? Jadi gini ya, ada hadis qudsi yang bunyinya ana inda dzanni abdi bi gitu ya. Allah itu akan memberi apa yang ada di angan-angan seseorang. Jadi harus ditanamkan ke dalam angan-angan ini sesuatu yang jangkauannya itu jauh ke depan. Menetapkan jangkauan atau tujuan ingin menjadi orang yang berprestasi, bukan hanya prestasi lokal, tapi juga prestasi di nasional, bahkan internasional. Itu sudah harus ditanamkan ke mindset mulai kecil. Kalau bisa itu sedini mungkin, bahasanya sedini mungkin ya, semudah mungkin. Itu sudah menanamkan semangat untuk menjangkau sesuatu yang lebih besar. Karena itu tadi, Allah itu akan memberi pada hambanya apa yang ada di angan-angannya. Kalau sudah diangan-angankan, angan-angan itu kalau bahasa organisasi, bahasa manajemen namanya visi ya. Visi ya, Nah, visi. Dia punya visi. Jadi mulai kecil tanamkan visi. Visi jauh ke depan, ingin apa. Dan kalau menurut saya kalau bisa visi itu menggambarkan minat dia. Apa minatnya? Minat di bidang apa? Di bidang apa? Sains, di bidang apa namanya? Art, seni, di bidang sport atau apa saja. Dia minatnya apa? Semakin dini ia menemukan minatnya itu, tapi biasanya kalau masih muda itu memang semua mau dieksplor. Pengen jadi suatu saat, pengen jadi sastrawan, baca puisi di panggung di depan ini. Tapi suatu saat juga berpikiran, saya juga ingin pemain olahraga, menjadi atlet yang terkenal. Tapi suatu saat juga pengen dieksplor semua itu ya. Tetapi segera temukan sebenarnya minat yang sungguhnya dan bakatnya itu di mana, sedapatnya sedini mungkin dapat. Kalau itu sudah ketemu lalu visi ke depannya sesuai dengan minatnya itu, saya harus menjadi orang yang berprestasi di bidangnya itu. Nah, itu saya kira dia akan berhasil. Seperti itu, Prof ya. Kemudian ini ada satu lagi pertanyaan terakhir nih, Prof. Apa sih yang harus disiapkan untuk pelajar yang ada di Indonesia dalam rangka menyongsong generasi emas yang ada di 2045? Karena gini, Prof. Karena kan ada beberapa dari yang golongan ekonominya menengah ke bawah itu sangat minder banget dengan dunia pendidikan. Bahkan kalau misalkan ditinjau, ada banyak yang emang di luar sana yang putus pendidikan dikarenakan faktor ekonomi. Padahal jikalau mau, maka ekonomi sama sekali bukan penghambat dari pendidikan. Nah, menurut Prof itu seperti apa sih yang harus disiapkan untuk pelajar dalam rangka pematangan pendidikan untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045? Jadi saya berkeyakinan tidak ada orang bodoh. Semua orang itu pintar. Orang miskin itu bodoh bukan karena dia bodoh, tapi karena terhalang oleh kemiskinannya itu dia tidak sempat mengembangkan potensinya, kemampuan kecerdasan intelektualnya karena faktor ekonomi. Nah, padahal kalau kemudian diberi fasilitas yang sama, itu dia akan lebih berprestasi. Tapi kalau miskin jangan kemudian menyerah ya. Menyerah. Saya juga keluarga miskin. Itu pernah hari ini makan apa, itu mengalami masa-masa seperti itu. Tetapi spirit untuk meraih pendidikan, untuk mendapatkan pendidikan yang baik, itu tidak pernah hilang. Dan orang tua saya juga memberikan spirit seperti itu, sehingga meskipun terbebani predikat sebagai anak dari keluarga yang miskin, bukan hanya miskin, anak yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi semangat untuk mendapatkan pendidikan itu mendorong untuk bisa menemukan jalan. Ada saja jalan itu, walaupun dengan susah payah. Dan oleh karena itu setelah saya jadi anggota DPR RI ya, saya minta kepada fraksi saya untuk ditempatkan di Komisi 10
salah satu tujuan saya ialah apa? Supaya saya juga bisa mengarahkan Menteri Pendidikan, pemerintah melalui Menteri Pendidikan bisa memikirkan pendidikan anak-anak bangsa ini yang ditakdirkan memang hidup di bawah garis kemiskinan. Harus ada kemauan dari pemerintah yang kuat untuk memikirkan agar anak-anak bangsa ini tidak boleh tidak sekolah, tidak boleh tidak mendapatkan layanan pendidikan hanya karena alasan ekonominya tidak bagus. Nah, oleh karena itu kemudian muncul program beasiswa untuk SD, beasiswa untuk SMP, SMA, SMK yang jumlahnya cukup menurut saya relatif lah bisa membantu mengurangi beban orang tua untuk memberikan pendidikan anaknya berupa PIP, kemudian masuk perguruan tinggi KIP. Itu kita dorong terus pemerintah sehingga kemudian jangan sampai ada anak bangsa ini tidak sekolah alasan karena ekonomi. Jangan sampai itu terjadi. Oke, jadi ekonomi sama sekali tidak menghambat ya Prof ya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Jadi tidak ada alasan untuk menjadikan ekonomi itu sebagai salah satu alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Karena dari pemerintah itu udah banyak banget program yang dicanangkan dalam rangka penyelenggaraan pendidikannya Prof ya. Ya kita minta seperti itu. Pemerintah harus memberikan layanan karena itu amanat konstitusi, amanat undang-undang. Memberikan layanan pendidikan kepada seluruh anak bangsa ini tanpa kecuali. Bukan sekedar melayani, memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Nah itu. Seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman tetap semangat untuk terus mencari pendidikan dan juga menuntut ilmu sebanyak-banyaknya karena sama sekali latar belakang ekonomi dari keluarga itu tidak berpengaruh. Saya sendiri Prof adalah anak dari keluarga yang dikatakan berekonomi menengah ke bawah. Ayah saya petani, ibu saya juga ibu rumah tangga. Maka dari segi ekonomi saya bukan berasal dari keluarga yang konglomerat, tapi alhamdulillah dengan pendidikan yang telah diberikan oleh kedua orang tua saya bisa berada di titik ini. Saya bisa menjabat sebagai ketua HIMO, saya bisa masuk ke dalam jajaran pengurus Forum OSIS Nasional dan itu merupakan sebuah kebanggaan sendiri yang bisa saya hadiahkan kepada kedua orang tua saya. Mungkin terima kasih Prof atas waktu yang telah diberikan dan juga kesempatan untuk berbagi ilmunya pada kesempatan kali ini. Oke, kita ada hadiah nih untuk Prof. Oh, apa hadiahnya? Wih, ini saya kira dihadiahi pantun atau apa saya ini. Berdiri sini ya. Ini jadi ini di gedung IPR ya Pak ya. Oh iya. Oh ini saya pernah kesini Prof. Asal ada leadership kan. Nah ini di sana dikenal dengan gedung Kura-kura, iya. Jadi belum di Gedung Kura-kura. Aku nanti pada saatnya kabarmu di sini. Amin. Oke, cukup. Oke, masih. Mungkin kita pamitan dulu sama Sobat Oasis Prof. Oke. Nah, Sobat Oasis, itu tadi podcast Oasis episode kali ini yang membahas tentang peran pendidikan untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045 bersama Profesor Zainuddin Maliki. Oke Prof, sebelum podcast ini kita akhiri, kita salam Oasis dulu ya ke teman-teman. Salamnya gini Prof, nanti kalau saya bilang salam Oasis, obrolan asyik dan inspiratif, seperti itu. Oke, dicoba dulu ya Prof. Sekarang jari itu sensitif. Ini lurus Prof, hanya lurus, jadi tidak ada sama sekali. Oke, saya mulai dulu ya Prof ya. Salam Oasis, obrolan asyik dan inspiratif. Okay. Obrolan asyik dan inspiratif. Oasis itu anak saya tahu. Obrolan asyik dan inspiratif. Oke, mungkin terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Teman-teman, itu tadi pembahasan kita pada hari ini. And the last I say, nun wal qalam wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.